Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Reni Fauzia-Anggraeni, Nadila Afra, dan Ganjar Suji Firmanto pada mata kuliah Psikologi Media Sosial di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang bertemakan depresi mental health pada remaja. Oke, untuk jurnal yang pertama yaitu Jurnal Kesehatan dari Polteknis Kemenkes RI Pangkal Pinang dengan judul Depresi Remaja di Indonesia, Penyebab dan Dampaknya. Jurnal tersebut ditulis oleh Fridia Safina Putri, Zahratun Nafihah, Dona Putri Ariningrum. Afiliasi dari penulis yaitu dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Indonesia. Nomor dari volume jurnal tersebut adalah 10 dengan nomor 2, tahun terbit yaitu 2022. Untuk doi dan link artikel sudah tertera di filenya ya. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Kesehatan mental menjadi salah satu isu kesehatan yang saat ini tren di Indonesia. Gangguan mental menjadi penyebab kecacatan atau Yours Life Daily terbesar di Indonesia. Kesehatan mental sendiri meliputi kesehatan pada seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikisnya. Berdasarkan WHO, masalah kesehatan mental berisiko lebih besar terjadi pada beberapa remaja. Masa remaja merupakan periode transisi dalam kehidupan individu dari fase anak-anak menjadi fase dewasa. Rentang umur remaja yaitu berkisar umur 12 hingga 20 tahun. Di fase tersebut, perubahan emosional mulai banyak terjadi, sehingga remaja harus mampu menyesuaikan diri dengan seluruh perubahan yang terjadi di kehidupannya. Apabila remaja tersebut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, maka remaja akan mengalami permasalahan seperti menimbulkan perasaan tidak sanggup, tidak berarti, dan merasa pesimis karena tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Berbagai pemikiran negatif yang muncul dan berkelanjutan pada remaja tersebut akan menyebabkan depresi pada remaja. Untuk permasalahan, menghimpun beberapa penyebab dan dampak depresi pada remaja agar dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Tidak hanya mengulik dari segi psikososial, tetapi juga pada status gizi remaja. Hipotesis dalam naratif review ini adalah depresi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi faktor yang paling dominan adalah faktor psikososial. Sementara dampak yang ditimbulkan dari depresi pada remaja di Indonesia adalah ide untuk melakukan bunuh diri. Kajian Pustaka. Menurut Fakriani pada tahun 2019, kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stres, ketidakmampuan dalam menyelesaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dengan mengambil keputusan. Lalu menurut WHO, terdapat perkiraan 3,8% dari populasi yang mengalami depresi, termasuk 5% di antaranya orang dewasa dan 5,7% di antara orang dewasa di atas 60 tahun. Data lain dari WHO juga menyatakan bahwa diperkirakan depresi terjadi pada 1,1% remaja berusia 10-14 tahun dan 2,8% remaja berusia 15-19 tahun. Salah satu gejala depresi yaitu suasana hati yang mengalami perubahan dengan cepat dan tidak terkira. Kemudian, riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2018 menunjukkan bahwa usia remaja 15-24 tahun sudah mulai mengalami gangguan depresi dengan prevalensi sebesar 6,2%. Lalu, Ikatan Dokter Anak Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, depresi berat terjadi pada anak-anak dan remaja yaitu sekitar 3% pada anak usia sekolah dan 6% pada remaja di Indonesia. Mandasari dan Tobing melakukan penelitian terhadap siswa dan siswi kelas 10 dengan jumlah sampel sebanyak 247 responden dan 648 responden. Kemudian didapatkan hasil terdapat 247 responden yang menunjukkan depresi dengan rata-rata sebesar 13,97. Penelitian dilakukan oleh Diano Vimina pada tahun 2018 terhadap 230 remaja yang merupakan mahasiswa baru di sebuah universitas swasta di Surabaya juga menyatakan bahwa 17 orang dari total responden mengalami depresi dan 65 orang berpotensi mengalami depresi setelah dilakukan screening dengan menggunakan metode CBI atau Children's Depression Inventory.
Next. Gejala depresi yang umumnya muncul pada remaja yaitu timbulnya perasaan sedih yang berkelanjutan, kemudian lebih suka untuk menyendiri, kurang fokus saat di dalam kelas, nafsu makan berkurang atau makan berlebihan, munculnya gangguan pada pola makan dan pola tidur, serta kerap merasa letih. Berdasarkan penelitian Diana Finina, gejala depresi yang terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan gejala lain yang ditunjukkan oleh subjek penelitian setelah diukur oleh alat ukur CBI, yaitu adalah negative mood dan anhedonia. Itu artinya dapat dilihat bahwa responden yang masuk ke dalam kategori depresi cukup banyak yang mengalami perasaan sedih, ingin menangis, was-was terhadap hal buruk yang terjadi, merasa terganggu dan kecewa atas kejadian tertentu, ketidakmampuan untuk mengubah pandangannya, sulit merasa gembira yang terwujud dalam kehilangan energi dan nafsu makan, serta sulit untuk tidur. Sementara itu, hanya gejala depresi berupa kesukaran untuk merasakan kegembiraan dalam hidupnya atau anhedonia yang tampak lebih menonjol pada responden yang berpotensi mengalami depresi. Berdasarkan WHO, gejala depresi dapat berupa suasana hati yang tertekan, kehilangan kesenangan dalam minat dan aktivitas, kemudian konsentrasi yang buruk, timbul rasa bersalah yang berlebihan, merasa pesimis tentang masa depan, memiliki pemikiran untuk bunuh diri, pola tidur terganggu, nafsu makan atau berat badan yang mengalami perubahan, serta merasa amat lelah dan kehilangan energi. Selanjutnya mengenai metode penelitian, studi ini menggunakan metode native review yang bersumber dari jurnal nasional dan database online seperti Google Scholar, PubMed, dan juga Garuda. Pencarian literatur menggunakan kata kunci utama depresi remaja, kesehatan mental remaja. Penelusuran yang dilakukan melalui Google PubMed menggunakan kata kunci Depression in Indonesia, Determinant of Depression in Indonesia, dan juga Depression among Indonesian Adolescents. Kemudian artikel yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah terpercaya berskala nasional yang dipublikasikan 10 tahun terakhir dengan rentang waktu dari tahun 2011 sampai 2021. Proses review artikel dilakukan menggunakan metode checklist, private reporting items for systematic review and meta-analysis atau PRISMA. Baik, untuk hasil penelitian dari jurnal ini yaitu ditemukan 9 literatur, yaitu dari 9 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal dari Fitri Aryani Abidin pada tahun 2022 dengan judul Depresi pada Remaja, Perbedaan Berdasarkan Faktor Biomedis dan Psikososial. Didapatkan hasil bahwa faktor psikososial yang dimiliki sumber signifikan terhadap depresi adalah kualitas hubungan antara orang tua dengan remaja, dengan p-value-nya adalah 0,041 dan jumlah uang saku p-value yaitu 0,024. Yang selanjutnya yaitu penelitian oleh Ekia Arum Azahro dan Jayanti Dian Ekasari pada tahun 2021 dengan judul Faktor Psikososial dengan Kejadian Depresi pada Remaja, studi pada siswa kelas 12 SMA EKSI Jember. Hasil uji hubungan didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 dan nilai tersebut yaitu asim-sig 2 min-sid lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor psikososial dengan kejadian depresi sebesar 32,9% responden dengan kejadian depresi mengalami gangguan psikososial. Untuk selanjutnya yaitu jurnal dari Dwina Febrianti dan Nelly Wisniawati pada tahun 2021 dengan judul Hubungan Tingkat Depresi dan Faktor Resiko Ide Bunuh Diri pada Remaja SMPN. Hasil dari jurnal tersebut adalah hasil analisis hubungan antara tingkat depresi dengan faktor resiko ide bunuh diri menunjukkan hubungan kuat R sebesar 0,696 dan berpola positif. Dari uji statistik yang sudah dilakukan pada remaja di SMPN 20 Jakarta Timur, diperoleh nilai yaitu P sama dengan 0,000 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara depresi dengan faktor resiko ide bunuh diri. Yang selanjutnya yaitu penelitian dari Rahmi Sari Kasuma pada tahun 2020
dengan judul Hubungan Keakraban Orang Tua dan Bullying dengan Kejadian Depresi pada Remaja Kota Bukit Tinggi. Hasil yang diperoleh yaitu variabel keakraban orang tua dan remaja dengan kejadian depresi memperoleh nilai p-value sama dengan 0,00 dan OR 10,308, yang dapat diartikan bahwa ada hubungan antara keakraban orang tua dan remaja dengan depresi pada responden. Remaja yang kurang rukun dengan orang tuanya yaitu 10,308 kali berpeluang lebih untuk mengalami depresi dibandingkan remaja yang rukun dengan orang tuanya. Selanjutnya yaitu penelitian dari Cindy Nurkaliza dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Efek Bullying, Kekerasan Fisik dan Kekerasan Seksual Terhadap Gejala Depresi pada Pelajar SMP dan SMA di Indonesia. Analisis data global School Based Student Health Survey Indonesia 2015. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu adanya hubungan nilai p-value sebesar 0,000 dan nilai tersebut asim-sigmoid lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor psikososial dengan kejadian depresi sebesar 32,9 responden dengan kejadian depresi mengalami gangguan psikososial. Yang selanjutnya yaitu penelitian oleh Muhammad Qotibudin pada tahun 2017 dengan judul Hubungan Depresi dan Perilaku Makan Terhadap Berat Badan Lebih Mahasiswa Kedokteran. Hasil yang didapatkan yaitu hasil regresi logistik memperoleh hasil OR sama dengan 1,234, yang berarti depresi itu berkorelasi secara bermakna dengan berat badan lebih pada mahasiswa kedokteran di UMJ. Selanjutnya yaitu penelitian dari Linda Mandasari dan Duma L. Tobing pada tahun 2020 dengan judul Tingkat Depresi dengan Ide Bunuh Diri pada Remaja. Hasil yang didapatkan yaitu dari uji Spearman yang didapatkan hasil 247 responden menunjukkan angka depresi sebesar 13,97 pada gangguan suasana hati ringan. Hasil uji tersebut dilakukan untuk menguji hubungan antara tingkat depresi dengan ide bunuh diri dan diperoleh nilai yaitu 0,000 dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tingkat depresi dengan ide bunuh diri dan yang signifikan. Untuk selanjutnya yaitu penelitian dari Natasha Azalian Naznen pada tahun 2019 dengan judul Perbedaan Kecenderungan Depresi ditinjau dari jenis kelamin dengan kovarian kepribadian neurotism pada mahasiswa Fakultas Psikologi Ubaya. Hasil yang didapatkan yaitu responden perempuan mempunyai kecenderungan depresi yang disebabkan neurotism itu lebih tinggi daripada responden laki-laki yang diperoleh melalui hasil uji coba independent sample test. Untuk selanjutnya yaitu penelitian dari Trisna Aulianti dan Rina Puspitasari pada tahun 2021. Judulnya yaitu Hubungan Antara Tingkat Stres dan Aktivitas Fisik dengan Status Gizi pada Usia Remaja di Tangerang. Hasil yang didapatkan yaitu menggunakan uji coba statistik korelasi rank Spearman dengan alpha 0,05 yang menghasilkan nilai signifikan 0,000. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan status gizi. Pembahasan, usia remaja juga merupakan usia yang kerap kali mengalami ketidakstabilan kondisi yang berdampak pada timbulnya gejala pesimis, tidak percaya diri, merasa tertekan, dan memikirkan hal-hal yang negatif. Remaja pun akan merasa bahwa harga dirinya rendah akibat tidak mampu menyelesaikan masalah, lebih tertutup pada lingkungan sekitar, serta memunculkan pikiran-pikiran negatif seperti ide bunuh diri. Lalu, jenis kelamin dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi depresi. Perempuan cenderung lebih mudah mengalami depresi dikarenakan perempuan memiliki neuroticism yang lebih tinggi dari laki-laki, yang cenderung lebih mudah mengalami stres dan merenung.
Lalu, perundungan atau bullying dan faktor psikososial menjadi faktor penyebab yang menyebabkan remaja merasa sedih, rendah diri, putus asa, murung, cemas, tidak suka berbagi, tidak memahami perasaan orang lain, berselisih, suka menyalahkan orang lain, memberontak, mencuri, dan mengalami gangguan perhatian. Depresi juga dapat ditimbulkan akibat renggangnya hubungan remaja dengan orang tua. Depresi dapat menimbulkan gejala mudah putus asa, tidak percaya diri, kemudian merasa tertekan dan memikirkan hal-hal yang negatif, seperti keinginan bunuh diri. Lalu depresi juga membuat seorang mengalami masalah gizi. Next. Untuk komentar dan masukan dari kelompok terkait, kesehatan mental sudah seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat. Gangguan kesehatan mental seperti depresi pada seseorang dapat dicegah dengan tidak melakukan perundungan. Masyarakat juga harus memahami dampak yang dapat ditimbulkan dari depresi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, akan saya lanjutkan jurnal kedua atau International Journal of Environmental Research and Public Health yang berjudul Adolescence Depression from a Development Perspective, The Importance of Recognizing Developmental Distress in Depressed Adolescents. Selanjutnya untuk identitas artikel, untuk nama penulis yaitu Christopher Richard Bell, Caroline Hahn, Claire McAuley, Philippa Hay, Arcia Molat, Michelle Tunit, dan Stephen Toys. Untuk afiliasi penulis yaitu School of Psychology, Faculty of Science, University of Sydney, NUS 2006, Australia Faculty of Medicine, University of Western Sydney, Penrith, NSW 2751, Australia, School of Psychology and Inside Out Institute, University of Sydney, NSW 2006, Australia. Untuk nama jurnal yaitu International Journal of Environmental Research and Public Health. Kemudian untuk volume jurnal yaitu 19 dan nomor 23, dan untuk tahun terbit yaitu tahun 2022, dan kemudian untuk doi dan link artikel seperti yang tertera pada layar. Dan untuk pendahuluan yaitu yang pertama, depresi dan bunuh diri pada remaja merupakan masalah kesehatan mental yang sangat penting di semua masyarakat, dengan tambahan kekhawatiran bahwa depresi pada remaja berpotensi menjadi pertanda perjuangan semua penyakit mental. Masa remaja menandakan peningkatan yang pesat pada gangguan mental termasuk depresi, sehingga terdapat peluang bagus untuk menerapkan intervensi selama masa remaja terkait pengobatan dan pencegahan depresi dan gangguan mental lainnya. Kemudian untuk pendekatan terkini untuk diagnosis dan pengobatan depresi remaja sebagian besar didasarkan pada kriteria depresi orang dewasa, dengan penekanan pada pengobatan gejala yang muncul yang menurut kami terlalu membatasi dan menyebabkan ketidakjelasan atau keseragaman metode yang membingungkan mengenai berbagai pengobatan pilihan. Pendekatan sistematis berbasis bukti untuk mengidentifikasi perkembangan tekanan persepsi diri pada remaja yang depresi dapat memberikan kemajuan penting dalam hal ini pengobatan untuk meningkatkan hasil kesehatan mental jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk permasalahannya sendiri, depresi remaja adalah gangguan kesehatan mental yang sangat penting, dan hal ini pengakuan dan pengobatan memiliki implikasi kesehatan mental jangka pendek dan jangka panjang yang penting. Masa remaja adalah masa kritis bagi kesejahteraan mental, seperti halnya hampir 75% penyakit mental orang dewasa. Kemudian, memiliki asal-usul selama masa kanak-kanak dan remaja, depresi pada remaja sering terjadi dan hampir 70% remaja yang mengalami gangguan depresi akan kambuh lagi dalam waktu 5 tahun dengan resiko 4 kali lipat mengalami depresi di masa dewasa. Bunuh diri adalah penyebab kematian paling umum kedua pada kelompok usia ini, dengan tingkat depresi dan bunuh diri yang semakin memburuk di negara-negara industri. Setiap perbaikan substansial dalam pengobatan depresi remaja jelas akan disambut baik. Pada remaja perlu dicatat bahwa depresi bipolar sebagai bagian dari gangguan afektif bipolar relatif jarang terjadi. Sedangkan depresi remaja dan bipolar sering terjadi, sehingga sebagian besar naskah ini atau jurnal ini mengacu pada depresi remaja dan bipolar. Selanjutnya untuk kajian pustaka, dalam tinjauan
Cochrane belum dapat ditentukan dan belum ada bukti empiris yang dapat menginformasikan pendekatannya koheren terhadap pengobatan depresi remaja. Sejauh ini pengobatan depresi berat unipolar remaja terdiri dari berbagai pendekatan pengobatan untuk remaja seperti perawatan psikologis non-spesifik atau terdiri dari pendekatan kolaboratif dan psikoedukasi, teknik aktivasi perilaku terpilih, dan metode dukungan pemulihan. Tampaknya sama efektifnya dengan perawatan psikologis spesifik atau CBT dan terapi interpersonal. Selain itu, alternatif pendekatan pengobatan lainnya adalah hasil dari program pencegahan sekolah berumur pendek, dukungan olahraga, dan terapi psikodinamik, dan juga terapi keluarga. Depresi remaja kemungkinan besar berbeda dengan depresi orang dewasa. Pada remaja meliputi kecemasan, penggunaan narkoba, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan gangguan makan. Remaja yang tidak sehat mentalnya mungkin di kemudian hari cenderung mengalami berbagai jenis gangguan mental dewasa atau heterotipik, atau mereka mungkin mempunyai bentuk awal kelainan mental dewasa atau homotipik. Mengalami depresi dapat dianggap juga sebagai bentuk tekanan perkembangan yang mengakibatkan disforia. Selain itu, terdapat bukti kuat bahwa remaja yang mengalami depresi berjuang dengan persepsi diri yang negatif. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teori sensitivitas perkembangan atau DSP yang dibentuk berdasarkan kombinasi teori perkembangan, terapi skema, CBT, dan terapi naratif yang menggabungkan perkembangan psikososial berdasarkan konsep DSP dengan mengusulkan 3 konstruksi perkembangan patologis yang potensial dengan internal depresi. Yang pertama yaitu perasaan inti karena tidak aman, kemudian yang kedua perasaan inti karena tidak mampu mengatasi, dan yang terakhir yaitu perasaan inti karena ditolak secara sosial. Kemudian untuk hasil penelitiannya yaitu pengobatan depresi remaja dapat dilakukan dengan menargetkan faktor resiko yang berdampak pada persepsi diri pada remaja. Faktor resiko yang direkomendasikan yaitu untuk ditargetkan pada persepsi diri yang berasal dari pengalaman perkembangan yang termasuk misalnya kestabilan keluarga di awal penindasannya. Kemudian akan berdampak pada keamanan diri, harga diri, dan citra diri. Untuk pembahasannya sendiri, kesejahteraan mental dianggap menjadi salah satu bagian penting dalam pengasuhan dan menentukan berapa banyak remaja yang mengalami depresi pada tingkat remaja. Tingginya tekanan emosional remaja yang tidak terdiferensiasi pada remaja yang mengalami depresi dapat dianggap sebagai bentuk tekanan perkembangan yang mengakibatkan disforia. Meskipun mungkin ada pendekatan yang berbeda untuk memahami depresi remaja, tetapi terdapat bukti kuat bahwa remaja yang mengalami depresi berjuang dengan persepsi diri yang negatif. Persepsi diri yang penting pada remaja yaitu depresi ketika mempertimbangkan tingginya tingkat ketidakamanan internal yang dilaporkan sendiri berupa persepsi coping yang buruk, efikasi diri yang buruk, harga diri yang rendah, dan citra diri yang terganggu. Karena adanya hambatan konseptual di lapangan, peneliti pada jurnal ini berusaha untuk menyarankan paradigma gangguan perkembangan pada depresi remaja yang mempertimbangkan gangguan perkembangan terhadap persepsi diri yang sedang berkembang sebagai kunci untuk mengidentifikasi target intervensi yang layak. Kemudian, salah satu penyebab utama kesulitan dalam menangani depresi pada remaja belum adanya konsensus mengenai gambaran klinis dan berbagai kriteria diagnostik. Maka dari itu, dibentuklah teori sensitivitas perkembangan atau dalam hal ini disebut DSP, yang berdasarkan paradigma dari berbagai ahli teori perkembangan serta terapi skema, CBT, dan terapi naratif serta menyambungkan dan merangkum perkembangan psikososial yang telah ada. DSP ini merekomendasikan 3 bidang utama kesulitan perkembangan biopsikososial yang mengakibatkan gangguan narasi internal yang meliputi gangguan rasa aman, gangguan kompetensi, dan gangguan citra diri yang secara luas berkorelasi dengan usia prasekolah, pendidikan dasar, usia sekolah, dan usia sekolah menengah atas. Ketiga konstruksi inti perkembangan tersebut pertama-tama terkait dengan perasaan inti karena tidak aman,
lalu kedua karena perasaan inti karena tidak mampu mengatasinya, dan ketiga dengan perasaan inti karena ditolak secara sosial. Sementara, terapi skema memiliki banyak skema potensial. DST ini dirasa relevan karena mengusulkan 3 narasi inti perkembangan patologis yang potensial dan berdampingan serta menyertai berbagai disrupsi kognitif subjektif. Namun, terdapat kritik terhadap pendekatan ini karena dalam memahami depresi remaja, misalnya pendekatan perkembangan ini mungkin tidak memperhitungkan dengan baik kondisi perkembangan saraf yang mendasarinya, seperti disabilitas intelektual, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD, dan gangguan spektrum autism, serta obsesi dan OCD. Masukan dari kelompok terkait yaitu mengenali gangguan perkembangan pada remaja dengan depresi merupakan langkah penting dalam memahami faktor-faktor yang mendasari kondisi tersebut. Hal ini dapat membantu dan merancang pendekatan pengobatan yang lebih tepat dan juga efektif. Integrasi pendekatan perkembangan dalam penilaian dan pengobatan depresi remaja dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi tersebut. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi tekanan persepsi diri yang mungkin mempengaruhi perkembangan depresi. Dengan demikian, pengenalan dan pemahaman yang lebih baik tentang gangguan perkembangan pada depresi remaja dapat membantu dalam meningkatkan pendekatan pengobatan yang lebih efektif dan holistik untuk meningkatkan kesehatan mental remaja secara keseluruhan. Baik, demikian tadi hasil pemaparan kami dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.